Output yang kita dapatkan dari praktikum kita kali ini, yang pertama ada pengaruh sifat cake terhadap waktu filtrasi. Cake yang mampat membuat waktu filtrasi lebih lama dibandingkan cake yang tidak mampat. Output yang kedua, pengaruh terhadap volume filtrat yang dihasilkan. Apakah cake mampat menghasilkan filtrat lebih sedikit dibandingkan tidak mampat karena aliran air lebih terhambat? Filtrasi berdasarkan kejernihan filtrat. Apakah salah satu jenis cake penyaring lebih baik? Yang keempat, hubungan antara masa cake dan laju filtrasi. Apakah semakin banyak masa cake, maka laju filtrasi makin lambat? Apakah efek ini berbeda antara cake mampat dan tidak mampat? Pada teknik kimia ada beberapa prinsip sederhana yang mempengaruhi praktikum penyaringan pada ampas kopi yang sesuai dengan hukum Darcy's Law yang menjelaskan kenapa sih air kopi bisa cepat atau lambat mengalir tergantung tekanan dan sifat ampasnya. Yang pertama, komparabilitas cake, di mana semakin padat ampas kopi maka aliran yang keluar akan semakin sulit. Dan kebalikannya, yang kedua, porositas cake, yang kalau ampasnya berpori lebih besar, air akan lebih mudah keluar, dan kalau lambat, air akan lebih lambat untuk keluar. Yang ketiga adalah hambatan aliran, di mana semakin tebal dan rapat ampas kopi, semakin susah air untuk turun. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum ini ialah bubuk kopi, gelas beker, timbangan digital, saringan dan kain saring, dan air. Pada praktikum ini kami memakai dua jenis percobaan, yaitu variabel ampas kopi, tak mampu mampat dan mampu mampat. Dengan masing-masing 3 variabel massa, 10 gram bubuk kopi, 20 gram bubuk kopi, dan 30 gram bubuk kopi. Yang masing-masing dalam tiap percobaan akan dialiri 50 ml air, di mana berarti percobaan yang kami lakukan sebanyak 6 percobaan. Percobaan pertama, pada jenis mampu mampat dan variabel 10 gram bubuk kopi. Yang pertama harus dilakukan yaitu menimbang 10 gram bubuk kopi di timbangan digital, lalu menyiapkan 50 ml air, lalu letakkan bubuk kopi di atas media penyaring dengan dimampatkan menggunakan sendok hingga mampat. Setelah itu, aliri air yang sudah disiapkan tadi dan juga siapkan stopwatch untuk menghitung flow air yang keluar dari media penyaring itu. Lalu diamati kejernihan dan dicatat. Selanjutnya, kita melakukan percobaan kedua, yaitu dengan jenis tak mampu mampat dengan variabel yang sama, yaitu 10 gram bubuk kopi. Yang pertama harus dilakukan yaitu menimbang 10 gram bubuk kopi, lalu menyiapkan 50 ml air. Setelah itu meletakkan bubuk kopi yang sudah ditimbang tadi ke atas media penyaring, namun tidak perlu dimampatkan. Lalu menyiapkan stopwatch dan menghitung flow air yang turun serta mengamati kejernihan air yang sudah disaring tadi. Setelah melakukan dua percobaan pada variabel massa yang sama, lakukan pengamatan antara dua hasil penyaringan. 1. Perbandingan terhadap laju filtrasi dan waktu penyaringan. Pada sampel mampat, waktu penyaringan 4 menit 21 detik, aliran lambat dan menetes perlahan. Sementara pada sampel tidak mampu mampat, waktu penyaringan 5 menit 35 detik, aliran lebih deras meski tetap menetes. Media yang dipadatkan memiliki pori-pori yang lebih kecil, sehingga resistensi aliran air meningkat. Hal ini menyebabkan air membutuhkan waktu lebih lama untuk menembus lapisan media. Sebaliknya, pada media yang tidak dipadatkan, aliran air lebih mudah melewati celah-celah besar antar bubuk kopi, sehingga waktu penyaringan menjadi lebih singkat. Yang kedua, perbandingan volume filtrat. Pada sampel yang mampat, volume filtrat akhir berjumlah 46 ml. Sementara pada sampel tidak mampu mampat, volume filtrat akhirnya 49 ml. Perbedaan volume filtrat menunjukkan bahwa pada media yang dipadatkan,
Sebagian air tertahan dalam media penyaring karena adanya gaya kapiler dan penyerapan lebih besar oleh partikel kopi yang rapat. Pada media tidak dipadatkan, air lebih cepat lolos, sehingga jumlah yang tertahan lebih sedikit. Yang ketiga, perbandingan kejernihan filtrat. Pada sampel yang mampu mampat, filtrat lebih jernih, sementara pada sampel yang tidak mampu mampat, filtrat lebih gelap. Kerapatan media filtrasi yang tinggi memungkinkan penyaringan partikel harus lebih efektif, sehingga filtrat menjadi lebih jernih. Media yang tidak dipadatkan memiliki celah lebih besar, sehingga partikel-partikel halus kopi lebih mudah terbawa ke dalam filtrat, membuat warnanya lebih gelap. Untuk selanjutnya, percobaan tetap dilakukan hingga percobaan ke-6, di mana pada percobaan-percobaan ini kami akan menganalisis pengaruh massa terhadap keefektifan penyaringan. Berikut merupakan hasil dari 6 percobaan yang telah kami lakukan, di mana dapat dilihat bahwa pada cake mampat, filtrat terlihat lebih jernih daripada yang tak mampat. Setelah melakukan percobaan dengan variabel massa yang berbeda, yaitu variabel massa bubuk kopi 20 gram dan 30 gram, kami menemukan bahwa waktu penyaringan yang dibutuhkan dan keefektifan penyaringan, waktu penyaringan yang dibutuhkan lebih lama dengan massa yang lebih besar. Makin lama waktu filtrasi, terutama jika mampat. Massa besar memberikan cake yang lebih tebal sehingga resistansi filtrasi meningkat. Dan juga volume filtrat menurun pada massa besar karena sebagian air tertahan dalam cake. Pada grafik, terlihat bahwa cake mampat membutuhkan waktu lebih lama dalam proses filtrasi dibandingkan cake tidak mampat. Hal ini terjadi karena cake mampat memiliki struktur lebih rapat dan pori-pori lebih kecil sehingga hambatan aliran air lebih tinggi. Akibatnya, air membutuhkan waktu lebih lama untuk menembus lapisan cake. Selanjutnya, pengaruh cake terhadap volume filtrat. Setelah melakukan 6 percobaan, kami menyimpulkan bahwa volume filtrat dari cake tidak mampat lebih besar dibandingkan cake mampat. Karena struktur tidak mampat lebih longgar, aliran air menjadi lebih lancar, sehingga volume filtrat yang keluar pun lebih banyak dalam waktu yang sama. Pada cake mampat, aliran air terhambat sehingga filtrat yang dihasilkan lebih sedikit. Selanjutnya, kita dapat menentukan efisiensi filtrasi berdasarkan kejernihan filtrat. Meskipun cake mampat lebih lambat dan menghasilkan volume filtrat yang lebih sedikit, ada keunggulan penting dari jenis cake ini, yaitu dalam efisiensi penyaringan berdasarkan kejernihan. Setelah melakukan 6 percobaan, kami melihat bahwa cake yang mampu mampat itu menghasilkan filtrat yang lebih jernih dibandingkan filtrat dari cake tidak mampat. Dari sini kami menyimpulkan bahwa cake mampat lebih efisien dalam menyaring kotoran meskipun kecepatan filtrasinya lambat dan volumenya lebih sedikit. Kami juga mengamati pengaruh massa cake terhadap waktu filtrasi. Kami menambah massa cake secara bertahap dan menemukan bahwa semakin banyak massa cake, maka waktu filtrasi semakin lama. Logikanya, ketika massa bertambah, lapisan cake menjadi semakin tebal. Aliran air harus melewati lebih banyak lapisan partikel sehingga resistensi bertambah. Ini menyebabkan laju filtrasi turun atau menjadi lebih lambat. Yang menarik, efek perlambatan ini lebih terasa pada cake mampat. Ketika cake-nya sudah padat, penambahan massa akan langsung mempertebal lapisan hambatan. Dalam kasus cake tidak mampat, walaupun massa bertambah, karena struktur tetap longgar, laju filtrasi masih bisa berlangsung lebih baik dibanding cake mampat dengan massa yang sama. Kesimpulannya, penambahan massa cake memang memperlambat laju filtrasi, tetapi dampaknya lebih signifikan pada cake yang padat atau mampat dibandingkan cake yang tidak padat. Sampai habis? Ya, sampai habis lah, biar tahu dia bedanya berapa.